Saudara Diao, kamu benar-benar dewa alami. Saya kagum. Pada pemahamanmu tentang apa yang saya katakan. Kamu bertanya bagaimana saya melukai tangan saya. Itu cerita panjang. Dan saya tidak akan menyebutkannya. Apa itu di mulutmu? Apakah itu empedu ular? Baunya sangat amis. Izinkan saya memakannya. Oke. Kamu mungkin teman terakhir yang saya buat sebelum saya mati. Saya mendengarkan saudara. Elang kakak, apakah kamu tahu bahwa empedu ular ini asli? Bagaimana saya sampai di sini? Apakah mungkin saudara Elang barusan membawa saya kemari? Saudara Elang. Buah-buahan ini untuk saya makan. Bukankah itu menyakitkan? Saya tahu. Saudara Elang, kamu empedu ular yang kamu berikan padaku tadi digunakan untuk membantu latihanku dan menyembuhkan lukaku. Tidak heran tadi, saya bangun tidur. Saya merasa aliran darah saya jauh lebih lancar. Terima kasih. Ada meja batu dan bangku batu di sini. Adakah orang yang bisa tinggal di sana? Aku sudah berada di sungai dan danau selama lebih dari 30 tahun. Aku telah membunuh semua musuh dan mengalahkan semua pahlawan. Di dunia ini aku tak terkalahkan. Aku tidak punya pilihan selain hidup menyendiri di pegunungan dan hutan. Elang memanggil teman dan mencari saingan dalam hidupnya. Tanpa merasa malu apakah? Mungkin pedang iblis Dugu Kyubei. Hidup menyendiri. Di sini? Aku tidak tahu. Di mana orang tua itu sekarang? Aku tidak tahu kenapa. Saudara Diao, Dugu Kyubei karena aku adalah temanmu. Maka pada akhirnya, aku yang kuo hanyalah juniormu. Aku ingin Dugu Kyubei saat itu, bahkan jika orang tuanya meninggal di gunung. Kamu masih harus menguburkannya. Tapi aku yang kuo. Bahkan jika dia meninggal di kota yang sibuk, tidak ada yang akan peduli padanya. Tolong. Saudara Diao, kenapa kamu membawaku ke sini? Kamu tidak akan membiarkanku melompat. Meskipun aku cacat sekarang, dan aku diracuni, aku tidak ingin mati. Aku masih ingin mati, aku masih memiliki dendam besar. Kamu sebenarnya memintaku untuk bunuh diri. Kamu bilang ada sesuatu di kaki gunung.
Aku sekarang hanya satu tangan. Kamu membiarkanku turun seperti ini. Kamu terlalu menganggapku tinggi, bukan? Saudara Diao. Sebagai seorang pria, bagaimana aku bisa membiarkanmu meremehkanku? Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Aku tahu kamu baik padaku. Jangan pukul aku. Saudara Diao, kalau kamu tidak memaksaku memukulku sampai mati, aku tidak akan berani melakukannya. Ayo. Pedang. Setan Dugu Qiu dari keluarga pedang. Tak terkalahkan di dunia. Jadi dia mengubur pedangnya di sini dan memanggil semua pahlawan untuk menahan tangannya dan mengayunkan pedangnya. Bukankah menyedihkan bahwa senior ini bangga sendirian di dunia dan memiliki banyak kesamaan dengan temperamen saya? Bagaimana saya bisa mencapai titik di mana saya bisa melawan semua lawan yang tak terkalahkan di dunia? Sekarang saya hanya punya satu lengan. Bahkan jika saya tidak mati untuk sementara, dia hanya seorang ahli bela diri biasa. Tidak peduli seberapa heroik orang tua ini selama hidupnya. Hanya dengan melihat pendekar pedang ini, Anda bisa tahu bahwa auranya luar biasa. Dia pasti memiliki ambisi dan sangat serba bisa dalam urusan sipil dan militer. Sayangnya saya lahir terlambat dan tidak punya kesempatan untuk bertemu orang tua ini. Sayang sekali bahwa saya tidak bisa mendengarkan seperti Mr. Bahasa itu. Anda pasti memiliki kemampuan untuk memahami bahasa burung dan binatang. Jika tidak, saya bisa belajar tentang perbuatan heroik dari orang tua ini, dari saudaramu Diao. Ya. Dugu Qiubei yang memiliki seni bela diri yang tak tertandingi pasti meninggalkan manual pedang atau kitab pedang tersembunyi di sana. Ini tempat yang tepat. Apakah ini disebut keluarga Jian? Apakah ada harta di bawah sana yang sangat ganas dan kuat sehingga tidak bisa dihancurkan? Sebelum mahkota yang lemah saya menggunakannya untuk bersaing dengan pahlawan Heishuo ini. Pedang yang bagus. Tidak heran senior Dugu bisa mengalahkan para pahlawan dengan keterampilan pedang ini. Pedang lembut Ziwei digunakan sebelum dia berusia 30 tahun. Dia tidak sengaja melukai seorang pria yang benar dan tidak beruntung. Dia menyesal dan membuangnya di lembah yang dalam. Jadi ada satu pedang yang hilang di sini. Pedang berat itu tidak memiliki mata. Da Qiao Bugong yang berusia 40 tahun dan memegangnya di seluruh dunia. Sangat penting. Tuan Guan pedang King Long Yanyue. Tidak lebih dari itu, bukan? Kak Diao. Pedang ini, beratnya setidaknya 70 atau 80 kg. Dan kamu lihat, tidak ada bilah di kedua sisinya. Bagaimana bisa digunakan untuk membunuh musuh? Ilmu pedang dari semua sekte di sungai dan danau. Semua berdasarkan pada kecepatan. Jika aku bertarung dengan pedang pendahulu Dugu ini, sangat tidak menguntungkan. Mudah menderita kerugian. Ini adalah pedang kayu. Setelah usia 40 kamu tidak akan lagi kaku dengan benda-benda. Tumbuhan bambu dan batu bisa digunakan sebagai pedang. Sejak itu kamu akan menyempurnakan dan secara bertahap mencapai titik di mana tidak ada pedang yang lebih baik daripada pedang. Ilmu bela diri pendahulu Dugu benar-benar berada di puncaknya. Bagaimana mungkin orang biasa seperti aku mengikutinya? Ini benar-benar berat. Kak Diao, kamu ingin aku menggunakan pedang berat ini?
Kak You Diao. Kamu ingin aku memakannya makan empedu ular? Karena kita sekarang adalah teman dekat. Bagaimana mungkin aku menolak tawaran baikmu? Empedu ular yang kamu berikan padaku benar-benar ajaib. Setelah aku memakannya, titik akupunktur di tubuhku yang biasanya sulit untuk nafasku mencapainya, menjadi lancar setiap kali racun menyerang, menjadi semakin ringan. Kamu seperti ini aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Kamu terlalu menyalahkanku sampai kamu begitu tidak duniawi. Bagaimana bisa kamu menjadi seseorang yang menunjukkan kebaikan dan mengharapkan balasan? Aku yang kuo melakukan kesalahan. Sebenarnya aku yang kuo tidak pernah punya teman. Seumur hidupku aku tidak menyangka bahwa aku akan bisa membalasmu setelah diperlakukan dengan kejam. Ketika aku bertemu kakak Diao, kamu adalah teman baik dan sahabat karib. Ini benar-benar berkah Tuhan. Untukku kamu tidak kurus. Kakak Diao, kamu tidak berusaha bersaing denganku. Aku bukan siapa-siapa. Kamu adalah senior. Aku pasti bukan tandinganmu. Karena kamu begitu elegan, aku yang kuo akan menemanimu sampai akhir. Pedang ini terlalu berat. Apa itu jurus pedang Quan Shen? Kamu tidak bisa menggunakan jurus pedang gadis giok. Sama sekali kakak Diao kamu lahir dengan kekuatan ilahi. Tentu saja aku bukan lagi lawanmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku sebagai senior dugukan. Yang kuo. Mengapa kamu menjadi begitu tidak berguna? Kakak Lang telah menemani. Itu ia menerjang dan mundur. Ada ahli bela diri yang samar-samar terlihat kebanyakan. Dari mereka senior Dugu tinggal sendirian di lembah sepi. Ketika dia bosan, dia menjadikannya sebagai lawannya tulang senior Dugu yang telah membuat gerakan. Sudah busuk keterampilan bela dirinya yang tiada tanding. Sudah hilang tapi mungkin kita masih bisa menemukan. Ini dari kakak Diao. Warisan dari para senior master ini. Cukup mengesankan kakak kamu. Juga bisa disebut seorang master bela diri. Sekarang kakak Diao tanpa memandang statusnya datang untuk mengajarmu cara berlatih. Sebaliknya kamu malah pengecut. Apakah kamu layak mendapat kebaikan? Kakak Diao. Kakak Diao, mari kita terus berlatih. Ilmu pedang saudara Diao. Kamu sudah berlatih pedang selama banyak hari. Sekarang pedang besi hitam yang berat di tanganku. Semakin lama semakin nyaman digunakan. Senior Dugu menulis di dinding batu. Pedang berat tidak mengandalkan ketajaman. Pedang berat tanpa mengandalkan kata ini benar-benar tingkat tinggi. Semakin sederhana ilmu pedangnya, semakin sulit bagi lawan untuk melawannya. Betul sekali. Tanpa fondasi yang dibangun dari latihan di makam kuno. Meskipun kamu punya petualangan hari ini, kamu takkan pernah bisa mencapainya. Saudara Diao tak bisa bicara. Dalam situasi seperti ini, dia terlahir dengan kekuatan luar biasa dan sudah lama mengikuti Dugu Qiufei. Seringkali bertarung dengannya. Aku ingat beberapa hal. Itu hanya metode maju mundur dan menyerang. Tapi aku tetap harus banyak berterima kasih pada bibiku. Tapi bibi, di mana kamu? Mari kita lanjutkan latihan pedang.
saudara condor. Juga adalah empedu ular. Saudara condor, setiap hari kamu membantuku mendapatkan empedu ular. Ini sangat sulit. Kenapa kamu tidak datang juga? Yang baik, kalau begitu aku menyambutmu. Tubuh-tubuh ular ini terluka oleh cakar tajam. Sepertinya ini dilakukan oleh saudara Diao. Tapi penampakan ular-ular ini juga berbeda, ini sangat aneh. Saudara Diao, kamu pasti sudah makan terlalu banyak empedu dari ular-ular aneh ini. Jadi kamu menjadi sangat kuat. Sepertinya aku harus makan lebih banyak. Agar pantas dengan pedang besi hitam berat di tanganku ini. Saudara Diao, hujan di luar sangat deras, dan kamu masih ingin aku latihan bela diri. Ada yang aneh terjadi. Abang Diao, tolong bawa aku ke sini. Abang Diao, kamu ingin aku latihan pedang di sini? Ternyata Dugu Kyuubai dulu sering datang ke arung gunung ini untuk latihan pedang setiap kali hujan deras. Aku akan sangat meningkat setelah latihan pedang di air terjun selama setengah hari. Aku pikir itu karena bedular aneh memiliki efek ajaib untuk memperkuat otot dan tulang, sehingga tanpa sadar, kekuatan dalamku sudah sangat meningkat. Lahir pada momen kritis ini, dan sangat kuat. Abang Diao, kamu benar-benar teman baikku. Kamu telah memaksaku untuk latihan, dan aku tidak pernah bisa santai. Abang Diao, aku tidak menyangka akhirnya aku menguasai. Meskipun aku mengerti prinsip-prinsip pedang, tapi itu membosankan. Apa gunanya menjaga gunung gersang? Aku masih memiliki racun cinta di tubuhku sekarang. Jika suatu hari tiba-tiba pecah, aku akan mati kapan saja, bukankah? Pedang yang indah seperti ini tidak berguna lagi. Selain itu, aku harus bertemu bibiku sebelum aku mati. Meskipun aku memiliki bela diri yang lebih tinggi darinya, tapi dia cukup kuat. Dan aku takut akan sulit untuk melawannya. Aku tidak punya pilihan selain bersembunyi sebentar.
Maaf abang, aku sudah mengambil alih wilayahmu. Aku akan pergi sebentar lagi, jangan. Menyentuh. Gandiawer, jangan kejar dia. Kamu lihat. Dia memiliki tertulis dengan jelas di atasnya, hari-hari indah bersama Hisiang dan Huang Ran ada di sana. Seorang wanita menipunya, dan dia masih tidak merasa menyesal. Seorang wanita yang menipunya, masih seperti ini. Bibiku, dia sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa tega meninggalkannya? Sejujurnya, hari-hari ketika aku bersama bibiku adalah yang paling bahagia dalam hidupku. Kakak, aku tidak menyangka kamu menyimpan sebotol anggur enak di sini. Ini tidak cukup sebagai teman. Sangat enak anggur. Aku tahu, Kak Diao, kamu melakukannya untuk kebaikanku. Kamu ingin aku berada di sana dalam waktu sesingkat mungkin. Aku mempelajari seni bela diri senior Dugu dalam waktu singkat. Aku takut aku akan minum dan berhubungan seks. Tapi segala sesuatu di dunia akan berantakan. Kamu membantuku. Ketika aku berada di masa yang paling sulit menyelamatkanku dan mengajarkanku seni bela diri. Aku benar-benar tidak tega membiarkanmu pergi. Kak Diao, kamu bisa dianggap milikku. Kita adalah teman baik dan sahabat. Hari ini kita akan meminumnya semua. Minum dengan baik. Kakak, aku tidak bisa membalas kebaikan dan kebajikan besar dalam hidup ini, tapi aku masih memiliki beberapa keluhan. Di dunia, mari kita mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Sampai jumpa lagi. Aku bisa meminjam pedang besi hitam ini untuk beberapa kali. Sampai aku bertemu bibiku untuk membalas dendam atas patah tanganku. Setelah balas dendam, aku akan kembali cepat atau lambat. Hati-hati. Xiaolongnu, kita kala jam hari ini. Aku takut kamu akan datang dan mengatur formasi untukku. Ilmu pedangnya, sepertinya, lebih cepat dibanding di lembah tak berhati. Dia sangat mahir menggunakan dua pedang sendiri. Kalau ada kesempatan aku akan belajar dari mereka. Tidak peduli dengan kita sekarang. Ayo lepas tali dan pergi bunuh mereka. Sao Hijing pencuri ini. Oke. Terlalu tidak tahu malu untuk datang dan membantu. 3 lingkaran bela diri sang master mengepung seorang gadis kecil. Sangat lucu. Aku si bodoh besar. Membantu orang luar berbicara. Aku akan membuatmu terlihat baik.
Sipat Lapis Tali Semua Orang. Ayo serbu bunuh musuh bersama. Seperti yang diharapkan biarawan ini masih lebih unggul. Dia bisa bersaing dengan Xiao Longnu. Seri. Biarawan bau itu terluka. Apa kamu tidak lihat? Kurasa kita harus pergi bersama. Kalau biarawan besar mati di tangannya, apakah kita akan selamat? Kamu benar. Kita seharusnya tidak melakukan bisnis yang merugi. Serbu-serbu. Ao Sheng 1 nyawa 2. Metode tahu tentu saja. Trik Seven Stars Gathering ini akhirnya digabungkan. 9 dari 5 orang akhirnya bisa menutupi kekurangan gerakan. Memang benar bahwa di masa depan, meskipun kita tidak punya figur yang menonjol, murid-murid kita bisa bekerja sama untuk melindungi diri. Sayangnya waktu terlalu singkat dan kita hanya bisa berlatih gerakan ini sampai 30-40% dari kekuatan api. Semua berkat perlindungan Chongyang Patriarch. Meskipun kekuatan api tidak cukup, tapi kekuatan gabungan kita bisa menghancurkan. Keluar dari lubang. Baik saya Pak, memanfaatkan kita untuk menutup pintu gua. Saat kita sedang berlari dalam penggasingan. Perilaku yang hina seperti itu. Tidak tahu malu dalam dunia bela diri. Guru adalah seorang Mongol. Qiu Laodao. Sudah lama tidak bertemu. Saya tidak punya kata-kata lain. Pindao pernah berkata bahwa saya akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam 10 tahun. Hari ini kamu datang tepat pada waktunya. Saya akan mengambilnya segera setelah saya selesai berlatih Seven Stars Gathering. Ayo coba. Saya tidak pernah berpikir ada yang seperti ini. Ilmu pedang yang luar biasa di dunia. Ternyata ilmu bela diri sect Ancient Tomb sangat indah jika si ingin mengalahkannya. Tidak ada harapan seumur hidup. Hari ini, saya takut saya akan mati. Chongyang Palace. Apa yang disayangkan jika saya mati itu, hanya sebelum saya mati, saya selalu berharap bisa melihat anak saya lagi. Kuoer. Aku tidak bermimpikan. Aku memelukmu sekarang. Sakitkah? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kuoer, aku sangat kedinginan. Peluk aku erat-erat.
Kuo Er, di mana tanganmu? Mengapa tanganmu hilang? Tidak apa-apa. Mengapa tanganku hilang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu terpotong. Tapi siapa itu, siapa yang begitu kejam? Siapa yang memotong tanganmu? Jangan pedulikan aku lagi. Kamu sangat lemah sekarang. Jangan bicara, tutup matamu. Jangan marah. Saya di sini untuk membantu Anda dengan latihan Anda. Bagaimana dengan Anda? Si biarawan Bao, cukup perhatikan gerakannya. Baru saja Master Jin Lun mengklaim bahwa Kuo Xiang tidak direkomendasikan olehnya menilai. Dari situasi saat ini, dia harus bersabar. Xiang Er mungkin bukan orang yang mendorongnya jatuh. Anda harus tinggal di sini. Pangeran Duan sudah mengambil tindakan. Jika Anda naik lagi, Anda akan kehilangan status Anda sebagai Pangeran Duan. Saya meminta Diao Er untuk membantu si biarawan. Bao saya Zhou Botong, tidak akan berbicara dengan Anda. Hari ini apa? Aturan dunia ini. Harus ada pertarungan dua lawan. Satu menunggu. Ayah saya sialan. Ibu, mereka ingin membakar Xiang Er sampai mati. Biarawan Bao ini terlalu hina. Xiang Er, jangan takut. Ayah dan ibu pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kuo Daxia menginginkan biarawan malang ini melepaskan putrinya. Tapi itu tidak sulit. Maka mari kita lihat. Apakah Anda memiliki keberanian dan nyali? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja kepada Kuo Jing. Jika Anda sebagai seorang ayah masih memiliki hati yang penuh kasih tolong, datang dan tangkap biarawan malang ini. Tanpa bantuan, lepaskan putri Anda segera. Tidak mau. Xiang Er. Di dunia yang menyenangkan seperti ini, tetapi saya hampir mati. Saya tidak tahu di mana kakak saya sekarang ketika dia kembali dari dasar lembah. Saya tidak punya. Kakak laki-laki. Untuk hidup bersama. Ada juga Nona Long. Kakak tolong datang dan selamatkan saya ini saya. Saya berjanji akan membawa Long Er untuk menemuimu. Mengapa? Bisakah saya membunuhmu?
Yang Kuo belum melihat. Kemampuanmu meningkat dalam 16 tahun tapi aku tidak menyangka kalau kemampuanmu Sehebat ini. Belum pernah kulihat. Di antara lawan-lawanku seumur hidupku. Maka dari itu kukatakan akan bisa mengalahkan kakakku. Kau benar-benar tak tahu malu. Kakak besar langsung memberinya pelajaran. Aku punya cukup kekuatan untuk berlatih di tengah badai. Bertarung melawan gelombang amarah. 16 tahun lalu, dia sudah bukan lagi lawanku. Mengapa hari ini? Aku hampir tidak bisa menahan serangannya. Apa? alasannya. Mongol sudah mulai kocar-kacir. Kami bergegas merebut kembali Siang Er. Lalu membuka gerbang kota. Lepaskan panah itu. Cepat lepaskan panah itu. Kakak hati-hati. Guo'er. Kakak. Tolong jangan khawatirkan aku. Lagi Yang Kuo. Hari ini adalah hari kematiannya. Long Er. Ternyata setelah bertemu denganmu lagi, aku takkan pernah merasakan kebahagiaan lagi. Teknik telapak tangan ini takkan berhasil lagi. Bahkan nyawaku akan hilang di atas panggung ini. Long Er, selamat tinggal. Tolong jaga dirimu baik-baik. Tuan. Kau berjanji padaku bahwa kau takkan pernah membunuhku lagi, apakah kau sudah melupakanku? Siang Er. Apa kau bisa memanggilku? Tuan lagi? Yang Kuo.
Menangkap. Dia. Tuan. Kuo R. Long R. Siang Er. Ibu. Siang Er, Siang Er. Siang Er, Siang Er. Siang R. Tidak terluka. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ambil mereka, bunuh mereka semua. Tanpa meninggalkan. Tanpa basa-basi lagi, ayo cepat bunuh orang Mongol, pergi. Pergi. Kakak yang selamatkan suamiku, kakak. Yelu adalah saudaraku. Bagaimana aku tidak menyelamatkan? Dia? Apakah aku benar-benar membencinya? Mengapa dia tidak pernah memperhatikan aku? Asekian dia mau mengikuti aku sedikit. Aku akan mati untuknya dengan senang hati. Mengapa aku selalu seperti ini? Membencinya tanpa alasan. Hanya karena aku diam-diam berpikir dia merindukannya. Tapi dia tidak menganggap aku penting sama sekali. Kakak yang terima kasih telah menyelamatkan aku. Ketika dia menerobos ke kamp musuh untuk menyelamatkan kakak Ki, siapa yang lebih aku khawatirkan? Aku benar-benar tidak bisa membedakan. Dia memberikan adik perempuannya 3 salinan pada hari ulang tahunnya. Mengapa aku sangat membencinya? Karena membongkar konspirasi Huodou? Trike, itu membuat kakak Ki menjadi pemimpin geng tulisan. Mengapa aku diam-diam marah pada Guofu? Guofu, apakah kamu cemburu pada saudarimu sendiri? Aku seorang wanita yang sudah menikah, dan kakak Ki memperlakukan aku dengan penuh kasih sayang. Mengapa aku masih memikirkan hal ini? Kakak Ki, kakak yang, aku tidak bisa membantumu di kehidupan ini, tapi kamu begitu baik dan adil. Dengan semangat ilahi, aku Hal-hal masa lalu tentang lupakan saja. Semoga kamu tidak membenciku lagi di masa depan. Yelu menangkap para pencuri terlebih dahulu. Tangkap raja bersama dan bunuh mereka bersama. Tak peduli sebaik apapun Han. Saudara Diaodan. Saudara yang akan mengambil alih. Tembakan pistol dan mundur dengan cepat. izinkan aku memberitahumu permintaan pertamamu. Aku ingin kau melepas topengmu, dan biarkan aku melihat wajahmu. Yang Kuo terkejut.
Jika Jerem Ms yang Jaber kepada Kusiang adalah hal yang diinginkan semua orang di dunia, tapi tak bisa didapat. Aku tak menyangka gadis ini begitu ceroboh. Denganmu apa yang kupegang sekarang bahkan, jika kau meminta aku melakukan hal tersulit di dunia, aku akan melalui api dan air. Bukankah kau pikir sayang sekali menggunakan satu Lihat saja Kuosiang dan berkata dengan wajah serius. Jika aku belum pernah melihat wajahmu, apa yang akan terjadi? Bagaimana bisa dianggap? Yang Kuo dia langsung merasa bahwa Kuo Nang kecil di hadapannya 1000 kali lebih baik daripada kakaknya kesan. Baiknya berlipat ganda. Ketika dia melihat Yang Kuo perlahan melepas topeng di wajahnya, Kuosiang awalnya mengira bahwa Yang Kuo memakai topeng karena dia jelek dan tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Tak pernah menyangka bahwa wajah di balik topeng itu akan bebas dari cacat dengan alis berbentuk pedang di pelipis dan mata meski sedikit pucat dan tampak lelah. Ia telah menangkap semua bunga musim semi dan bulan musim gugur yang telah memikat ribuan generasi. Aku tak menyangka kau begitu tampan. Yang Kuo melihat Kuosiang dan tak bicara lama. Dia hanya berkata penampilannya yang mengejutkan gadis itu. Tapi dia tak menyadari wajahnya, memerah matanya malu-malu, dan dia tanpa sengaja menderita banyak beberapa tahun kemudian pria bernama Zhang Junbao. Lalu aku akan memberitahumu permintaanku yang kedua. Yang Kuo awalnya ingin menghentikannya. Khawatir Kuosiang masih kekanak-kanakan. Beberapa terlambat untuk berbicara seperti anak kecil. Pada hari ulang tahunku 24 September tahun ini, kamu datang ke Xianyang untuk menemani saya dan berbicara dengan saya. Itu saja, saya berjanji padamu. Tapi syarat saya adalah saya tidak akan melihat saudara perempuanmu atau orang tuamu. Tentu saja terserah kamu. Hanya melihat Kuosiang mengambil jarum emas ketiga. Yang Kuo berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membuat seorang gadis dengan mudah. Dia tidak tahu pentingnya bayi dan itu Saya tidak tidak lebih bisa dari hal sepele. memikirkan keinginan ketiga sekarang. Saya tidak akan memberitahumu sampai nanti. Setelah itu Kuosiang berlari keluar rumah pergi ke hati Yang Kuo dan menghela napas. Secara sekilas sudah 16 tahun dan batas waktu janjinya dengan Xiao Longnu akan segera tiba. Dia tidak tahu apakah dia bersemangat atau gagap. Kuo Fu membawa Kuosiang dan Kuo Polu kembali ke Xiangxian. Dia khawatir Kuosiang benar-benar melihat Yang Kuo dan mencoba bertanya, tapi dia tidak ingin Kuosiang mengatakan apapun masalah ini dan kamu melawan Jenderal Yi Jun. Tidakkah kamu sangat menyukai pahlawan elang? Mengapa kamu begitu gugup tentang dia? Apakah kamu juga ingin bertemu dengannya? Apa yang hebat dari pahlawan elang? Saya tidak tertarik bertemu dengan orang seperti Kuo itu. Fu meskipun sudah menikah, tapi masa lalu dengan Yang Kuo masih menjadi duri yang tidak bisa dihapus. Melihat Kuosiang memarahinya tanpa batas, dia pergi ke Kuo Jing untuk mengadu Dia padanya. pergi dengan orang yang tidak dikenal, Di Feng Lingdu. Selama 2 hari 2 malam dan tidak pernah kembali. Kuo Jing yang bodoh mendengarkan Kuo Fu sepihak ketika saya mengetahui bahwa orang yang saya temani adalah Kuosiang. Dia bahkan lebih marah dan mulai berbicara, apakah ini seseorang yang bisa kamu temani pada usia yang begitu muda? Kembali ke kamarmu. Dan saya akan menghukummu sebelum konferensi pahlawan. Kuosiang tidak diperbolehkan melangkah keluar pintu bahkan saya merasa tidak adil dan bertanya-tanya mengapa ayah saya memiliki sikap yang buruk terhadap saya. Tapi mentolerir segalanya terhadap Kuo Fu. Saya memegang jarum emas di tangan saya dan terlihat sendiri seperti seorang laki-lakiku yang paling baik padaku. Pada saat ini, aku melihat seseorang keluar dari jendela. Adalah pemimpin geng penulisan saat ini, Lu Youjiao. Menghibur. Paman Kuosiang Lu dengan anggur dan jika kamu datang minum bersamaku setiap hari dan ibuku membuat lauk untuk mengurungku selama beberapa hari terakhir, aku tidak akan takut. Merasa bosan kita tidak bisa pulang sampai mabuk malam ini. Selama siang kita bahagia. Paman Lu akan menemanimu setiap hari mulai sekarang. Tapi hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Keesokan harinya Lu Youjiao menerima surat rahasia yang mengklaim bahwa pasukan Mongol akan berbaris ke Xianyang pada hari pemimpin geng Lu untuk menghancurkan kuil. Untuk berdiskusi namun tidak ada yang terlihat. Tepat saat Lu Youjiao menyadari ada sesuatu yang salah, lihat seorang pria berjubah keluar dari pintu membawa kipas lipat logam. Lu Youjiao mengenali orang ini sekilas sebagai Huo Du. Segera setelah kamu selesai berbicara, kamu melihat Kuosiang menangis di aula. Bangun dan lihat aku, paman. Alu tidak ingin mati. Lu kakinya sudah mati di tangan Huo Du. Aku menulis untuk membantu semua orang mencari kotak yang tidak ada tanda-tanda Huo Du. Kuosiang merasa tidak nyaman di hatinya. Saat dia memberi penghormatan kepada Lu Youjiao sendirian di Malam kuil ini yang rusak. adalah malam ketika juamu kembali. Kamu harus ingat untuk kembali dan menemuiku untuk terakhir kali segera Dia setelah dia melihat pintu menyelesaikan ditutup. kata-katanya. Benarkah kamu yang menabrak? Paman Lu? Untungnya itu adalah Kuo yang masuk Fu. Guo Fu memarahi Kuosiang karena tidak masuk akal. Dan berani Kelly sendirian. Dalam situasi yang penuh krisis, tidak terduga sebelum dia selesai suara lain datang dari luar rumah. Dua gadis kecil. Nimo Sing. Nona Kuo benar-benar memiliki penglihatan yang baik. Aku mengagumi. Nona Kuo Gua di Gunung Barat di mana hantu melayani dewa-dewa sia-sia. Datang khusus untuk Nona Kuo hari ini. Selamat ulang tahun. Ini adalah hadiah ulang tahun kedua Yang Kuo untuk Kuosiang. Hanya melihat hantu gua di Gunung Barat masing-masing membawa kotak kayu persegi. Kuosiang sangat ketakutan sampai dia pikir itu berdarah. Dan berdarah? Lalu aku tidak berani dia melihat. Pada hantu berkepala besar di sebelahnya, hehehe. Nona Kuo biarkan saja hadiah ini. Dari hatiku indah dan mempesona, semoga kamu bahagia. Lihat saja kotak kayu ini. Segera setelah meriam ditembakkan, langit itu meledak dan menyebar. Di udara, aku melihat langit penuh hujan dan cahaya perak. Aku hanya melihat kata-kata yang tertulis di selamat untuk Nona Kuo Food Washow. Hanya menghela nafas karena dia merindukan kehidupannya. Bahwa kembang api membuat Kuosiang yang berusia 16 tahun tidak pernah pemandangan muda ini. Tetapi ini mungkin pemandangan terindah dalam hidupnya. Aku takut Yang Kuo sendiri tidak menyangka bahwa langkahnya akan sekret tidak sengaja menyebabkan dua sekt. Berkembang dengan gemilang kembang API maker dalam sikap dan tiba-tiba ada suara keras berdering. Pohon api bunga perak itu tidak pernah tidur. Aku melihat meteor mengirimkan satu demi satu. Aku melihat arah bolide. Paradis Radius Mildronnya yang sebenarnya adalah Nanyang. Aku melihat api hujan dari langit camp Mongolia. Nanyang segera dikelilingi oleh lautan api. Api Nanyang Adalah pesan kedua yang diberikan oleh pahlawan Condor kepada Nona Kuo dua hadiah kecil. Membakar pasukan Mongolia 20 Kuo Jing. Sangat gembira bahwa dia telah menyerang Nanyang beberapa kali, tapi semuanya gagal. Sekarang Yang Kuo hanya menggunakan nama 2 ulang tahun. Antak memangkinkan pasukan Mongolia kehilangan pasukan sangat memuaskan. Tetapi Kuo Jing segera melangkah ke panggung pahlawan. Dan berani bertanya kepada Samuel Pahlawan Yang, apakah mereka bisa lolos tanpa cedera? Apakah kamu ingin kita merespons? Kuo Jing adalah pahlawan besar, tidak peduli dengan hasil pertempuran dan memperhatikan keselamatan negara. Dia benar-benar bijaksana dan berbudi luhur. Ketika dia mengetahui tentang pengaturan Yang Zhao Bao, setelah menerima jawaban, dia bersantai dan menghancurkan pasukan depan musuh. Tentu saja ini sangat melemahkan kekuatan persediaan makanan.
rumput dan mesiu yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Semua orang masih tenggelam dalam pencapaian yang lebih besar, prestasi militer besar yang kuat. Tapi Huang Rong di sampingnya khawatir bahwa prestasi yang kuat terlalu besar Samuel hingga Powell bisa tolong memimpin. Anda kami terlebih dahulu. Hari ini tentara Mongol telah dikalahkan 2 kali berturut-turut. Kami sangat senang. Tentu saja ada hal bahagia lainnya. Kebahagiaan tambahan adalah geng penulis telah memilih pemimpin geng baru. Seperti yang diharapkan, Huang Rong masih melindungi Kuo Fu. Setiap saat Ye Luqi menghela napas dalam hati. Akhirnya giliranku. Semua orang di antara para penonton langsung berteriak keras untuk pemimpin geng baru, pemimpin geng baru. Kuo Fu tersenyum dan akhirnya menjadi istri pemimpin geng. Tapi untungnya dia tidak bisa mengikuti keinginan kuda tua ini. Tunggu. Hanya satu orang di antara para penonton yang mengangkat tangan. Orang ini ternyata itu adalah hanya melihat Hishiwo berjalan menuju panggung. Paman Yilu, ayahmu ada di Mongolia. Saudaramu yang menjadi Perdana Menteri juga memiliki posisi tinggi. Bagaimana mungkin Paman Yilu bisa menjadi pemimpin geng ini? Saat dia sedang dalam kecurigaan berat seperti ini, begitu pernyataan ini keluar ada banyak diskusi. Ini bukan orang yang ortodoks. MA bisa memerintah geng saya. Tapi ketika Ye Luqi segera berdalih, dia berkata, Ratu Mongol, Shao Kedan Tiran Mongol, memiliki dendam besar setelah kematian ayah mereka. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini padamu? Semua yang kamu katakan benar. Tapi aku menulis bahwa pemimpin geng meminta tongkat pemukul anjing sebagai simbol warisan. Kedua mantan pemimpin geng Lu belum membalas dendam besar dan tulangnya masih dingin. Dua hal besar ini belum selesai. Kamu akan menjadi pemimpin geng kami, pemimpin geng. Terlalu terburu-buru kan? Ye Luqi terdiam sejenak. Untungnya Elder Liang datang untuk menyelamatkan. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi aku menulis bahwa ada ratusan ribu geng yang tersebar di seluruh dunia. Mereka tidak bisa dipimpin oleh siapapun. Dan mereka tak bisa menemukan tongkat untuk membunuh mereka. Bukan harus ada seseorang yang bertanggung jawab. Namun tidak masalah siapa guru itu. Aku langsung menurutku. Siapa yang bisa melakukannya? Siapapun yang bisa mengambil kembali tongkat pemukul anjing. Kami akan menganggapnya sebagai guru kami. Jika Huo Dou tiba-tiba datang ke sini dan ilmu bela dirinya lebih baik dari Ye Lu, maka bukankah kami harus menganggapnya sebagai guru kami? Omong kosong. Bagaimana mungkin ilmu bela diri Huo Dou bisa dibandingkan dengan dia? Aku rasa posisi Ye Luqi sebagai pemimpin geng belum sepenuhnya aman. Istri pemimpin geng sudah jatuh tertinggal pertama di awal apalagi hari ini jika Paman Ye Lu belum menjadi pemimpin geng kami. Meskipun dia sudah menjadi pemimpin geng kami, istri pemimpin geng seharusnya tidak. Kata-kata ini langsung mengekspos pikiran-pikiran kecil Kuo Fu dan dia tidak lagi menoleransi. Kakak laki-laki, kau harus memberi pelajaran pada orang gila berani ini. Biksu malang ini menyukaimu. Kau orang jahat, kau membunuh temanku. Hari ini aku akan mengirimkanmu ke barat. Surga seberapa besar Raja Dharma Jinlun menyukai Guo Xiang? Melihat bahwa Guo Xiang memberikan kesempatan sempurna, Jinlun yang tidak bisa membuat langkah. Wanita dengan usus lemah yang paling penting. Meskipun murid sulung adalah jenius seni bela diri, keduanya Dalba meninggal karena flu. Yang Kuo kemudian mengusirnya kembali ke Huo Du. Sekolah kecil di tepi Sichuan pencuri itu berpikir bahwa dia memiliki seni bela diri tanpa tandingan. Naga besar gajah hebat, tapi dia menderita banyak dan tidak melihat bahwa Kuo Xiang berbakat dan dia ingin merekrut seorang murid dia. Segera bertanya kepada Kuo Xiang, menurutmu aku hebat? Kemampuan biksu besar ini memang tidak kecil. Sayang sekali tidak bagus. Apa yang bagus? Jika kau iri dengan seni bela diriku, tinggal anggap aku gurumu. Aku akan mengajarkan semua keterampilan seni bela diriku padamu. Apa gunanya mempelajari seni bela diri? Biksu sepertimu? Aku tidak mau. Kemudian saya tidak akan menanyakannya biarawati menjadi guru saya benar-benar meskipun bukan biarawati kecil. Terjadi pada Jinlun yang merupakan kepala biarawati. Lihat ekspresi Kuo Xiang tentang dan lanjut kebohongan. Mengatakan bahwa seni bela diri Bao begitu mengagumkan. Dan menarik. Bahwa dia telah membunuh hantu berkepala besar dan mereka tidak mengeluh terhadap. Anda, bagaimana Anda bisa melakukan pembunuhan ini? Golden Whale bertemu dengan Kuo Xiang. Saya marah karena hal ini. Saya hanya mengatakan bahwa orang-orang di dunia tidak orang lain dan hanya dapat tertusuk. Gadis kecil Anda sangat nakal. Guru ternama seperti saya sulit untuk ditemukan di dunia. Saya bayar 300, saya tidak setuju untuk menjadi masternya. Sampai sekarang. Sekarang saya ingin menjadi ahli Anda, ini berkah Anda. Sayangnya malu. Kuo Xiang Mok Jinlun untuk apakah Anda pernah mendengar tentang 2 minggu Anda diperas oleh sahabat dan Anda adalah 16 tahun yang lalu. Saya juga penguasa ranting milik istri saya yang kagum. Sewaktu saya bilang ini, saya membuka nyeri dari roda. Saya ingin kembali ke Jianghu selama 6 tahun dan berlatih Borwokung Gajah Naga hanya untuk menemukan yang Kuo hari ini. Dan bila saya biksu suka membelikan dan penting bagi dunia tangan yang tak terkalahkan. Lihat yang Kuo datang dari timur. Minyak gosok di kaki dan menuju ke barat. Meskipun saya tidak tahu di mana sekeren. Dalam lebih dari 2 bulan, dia akan pergi ke lembah Desolation untuk menemui dia pertemuan istri Xiao Longhu. Yang gue telah membuat hari kedengan takut. Selain itu ada lagi untuk Xiao Longhu. Ketika mendengar tentang roda emas, saya terbiasa dengan lokasi lembah yang saya dengan patuh. Ketika saya melampaui saudara besar Anda akan menerima saya sebagai guru bela diri Anda jika Anda begitu andal. Kuo Xiang Zeng khawatir tentang di mana lembah Jueking berada. Ketika kamu bertemu kakak laki-laki, maka kamu akan menerima. Emas Jinlun membawa Kuo Xiang Xian kembali ke tempat tinggalnya. Dia sangat dimanjakan sepanjang perjalanan. Aku bertanya padamu, mengapa kamu begitu baik padaku? Perjalanan? Aku hanya melihat senyum kebapakan di wajah Jinlun. Aku seorang biksu dan tidak memiliki anak. Kamu akan menjadi muridku dan aku harus memperlakukanmu dengan baik. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi guruku? Kuo Xiang berpikir dalam hati bahwa meskipun biksu besar ini adalah orang jahat tidak sama untuk membedakan dan jahat. Mengapa kamu tidak setuju dulu dengan hal ini agar kamu bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri di masa depan? Jika aku memintamu menjadi guruku, kamu harus menyetujui satu syarat. Cari. Sekarang kamu tidak boleh membunuh orang sembarangan. Roda emas berputar dan aku berpikir tidak membunuh orang sulit untuk langsung menyetujui Kuo Xiang. Oke. Hebat. Maka aku akan menyembahmu sebagai guruku sekarang. Kuo Xiang berlutut dan menghadap roda emas untuk melakukan upacara magang. Jinlun sangat senang Kuo Xiang berlatih bela diri di samping Jinlun setiap hari. Jinlun melihat bahwa Kuo Xiang telah membuat kemajuan dalam kungfunya hanya dalam beberapa hari. Gadis itu bahkan lebih senang ketika dia berpikir bahwa murid besarnya sebenarnya terkena flu. Dari sekarang kamu harus berhati-hati untuk tidak terkena sedikit pun angin dingin.
Kuo Xiang tidak lagi sombong terhadap Jinlun seperti sebelumnya. Guru kamu begitu baik padaku. Jika biksu besar Dan Ayap Yukin Yuzu. Tidak mustahil untuk menjadi murid. Aku tidak memiliki permusuhan dengan orang tuamu. Sayangnya kita masing-masing adalah tuan kita. Jika tidak dalam perang, aku mungkin menjadi teman ayah dan ibumu. Cha melihat Jinlun dan berkata, konflik antara dua negara bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ayah dan aku bisa saling mengendalikan satu sama lain. Dia sangat mengagumi pasangan penunduk naga ayah dan memukul anjing milik ibumu. Adapun kakak tertuamu Yang, Kuo yang menjadi gurumu, dia berjanji lain kali kalian bertemu kamu tidak akan membunuhnya. Namun Kuo Xiang membantah bahwa kamu pasti akan melakukannya, tapi bagaimana tidak dapat mengalahkannya? Itu karena dia takut kamu sedih, sehingga dia mengampuni nyawanya. Guru kau benar-benar telah berubah. Murid Terima kasih di sini. Halo seorang guru dan murid. Melihat roda emas itu, dia berbicara dengan penuh kesungguhan. Tidak ada gunanya kau mencintai Yang Kuo begitu dalam. Begitu dia menemukan Xiao Longnu, mereka akan hidup bahagia bersama. Bukan salahmu jika Yang Kuo tidak bisa menemukan Xiao Longnu. Dia pasti akan menjadi Ganes Gen Ziwu. Masih belum mendapatkan bagianmu Kuo Xiang. Meskipun dia tahu di hatinya, bagaimana bisa dia melihat Yang Kuo dan telah menyesatkan hidupku selama ini. Tapi memandang roda emas itu dan berkata, punya cara untuk membantu kau menyingkirkan penderitaan. Dia hanya memandang roda emas itu dan Kuo Xiang di depan patung Padmasambhava. Di tangan kanannya, ia memegang pedang memotong semua penderitaan dunia. Di tangan kirinya, ia memegang bunga terasa dan seperti air di mana Kuo Xiang bisa mendengarkan suara zen yang indah. 16 tahun adalah usia pemuda. Jika kelembutan tidak dapat dipertahankan, lebih baik meninggalkan kekhawatiran di hati manusia. Kekhawatiranku sudah hilang kakak besar. Aku suka memiliki kakak besar di hatiku. Jika Tuan Yang, aku belajar ilmu bela diri dari guruku dan tinggal di luar kuil Tao Kuan Zen. Aku menyebut diriku gadis naga. Yang Kuo kecil dianiaya oleh gurunya di sekte Kuan Zen dan melarikan diri ke rumahku. Aku menampungnya mengajarnya ilmu bela diri. Dan dia perlahan-lahan semakin baik bersamaku. Ketika dia bertemu Xiao Longnu lagi, dia bisa paling banyak memberinya jarum emas. Dan berkata, adik kamu sangat imut. Aku sangat menyukaimu. Tapi hatiku sudah milik naga besar. Tolong jangan menyalahkan pahlawan condor di Feng Ling Feri. Ketika mereka pertama kali bertemu Yang Kuo, naga kecil tinggal di tebing patah hati selama 16 tahun ketika mereka bertemu. Yang Kuo tahu itu hanya kata-kata Xiao Longnu untuk menghiburnya. Dia ingin melompat ke lembah kesepian dan mati. Tapi Huang Rong bersikeras bahwa hal itu benar. Dan pindah Dewi Laut Selatan memiliki kekuatan supernatural yang besar. Aku pikir Dewi yang secantik Nona Long akan senang mengambilnya sebagai muridnya dan membawanya ke Laut Selatan. Jika naga kecil kembali dalam 16 tahun dan melihatmu mati, aku takut dia tidak akan pernah melakukannya. Meskipun Yang Kuo meragukan untuk bertahan hidup. Kembali ke rumah pendekar pedang untuk menghabiskan waktu melihat kembali paruh pertama hidupnya. Pedang berat besi hitam sudah langka melihat lawan. Melihat pedang Ku Dugu Chufei di dinding batu. Memikirkan Dugu Qufei setelah 40 tahun. Rumput kayu bambu dan batu bisa digunakan sebagai wilayah di mana tidak ada pedang yang bisa menanggung terlalu lama. Jadi lebih baik mengasah keadaan pikiran dan mengolah pedang ini, pedang jalan pedang besi. Beratnya 80 kg. Hanya ada dua cara untuk mengalahkan pedang kayu berat dengan yang ringan. Satu adalah kuat dalam ilmu pedang dan menggunakan cepat untuk mengalahkan. Yang lain adalah memiliki kekuatan internal yang melimpah dan sangat kuat. Tiba-tiba kilatan cahaya muncul di hati Yang Kuo. Ancient Pedang meniup melintasi langit dan menyapu daun-daun yang pedang menyerang seseorang. Ranting pohon, tapi sepertinya pedang telah dikeluarkan dari sarungnya. Dengan teriakan panjang ia melambung ke langit. Ranting pohon juga berubah menjadi garis terbang. Menggunakan pedang untuk membuktikan bahwa pedang Taois digabungkan untuk mencapai kesuksesan pedang besar yang kuat mengguncang lembah. Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Siapa lagi di dunia ini yang memiliki seperti itu? Sekarang masih ada waktu. Yang Kuo memutuskan untuk mengambil Lang Suci untuk menghilangkan kejahatan, mempromosikan kebaikan, satu orang dan melawan keadilan kesatriaan dan keadilan orang-orang di dunia. Persilatan menyebutnya pahlawan Lang Suci. Hanya terlihat seorang wanita dan sekelompok orang para tetua sedang minum. Orang ini adalah Xiao Kuo Xiang. Semua orang sedang membicarakan tentang tentara Mongolia yang menindas rakyat. Untungnya ada Kuo Jing dan istrinya di dinasti Song. Kuo Xiang yang menjaga konsentrasi semangat ketika mendengar ini dan berteriak keras. Teman-teman dari berbagai kalangan kalian akan senang minum malam ini. Semua minuman dan daging di sini akan ditanggung olehku. Sanyua orang memuji gadis kecil ini karena semangat kepahlawanannya. Uang adalah hal yang langka di luar tubuh. Apakah kamu ingin menunjukkan wajahmu hari ini? Lihat Ilan saat ini, bukankah itu Nona Kuo? Wanita yang datang untuk menghentikannya. Temperamen Nona Kuo tetap sama. Selama 16 tahun terakhir ini sangat penting. Ketika aku kembali ke kota Xiangyang, aku harus memberitahu ayahku tentang hal ini. Seperti kata pepatah, semua saudara di dunia bersedia berbagi kekayaan. Jika ayah tahu tentang itu, dia tidak akan pernah menyalahkanku. Bahkan Nona Kuo juga tidak punya pilihan untuk datang. Mengapa tidak hanya mendengar omongan besar orang-orang? Dan hanya melihat APA yang ada pahlawan lain. Li Jingguo yang bertindak seperti pahlawan dan memenggal seorang sersan penjaga kota yang menjual leluhurnya untuk dan menggantung kepalanya beberapa kaki di udara. Siapa pahlawan ini dan seperti apa rupanya? Tapi aku dengar bahwa orang ini tidak tahu nama pria yang berkata. Hanya tahu bahwa pahlawan ini hanya memiliki satu lengan dan dia selalu berjalan dengan burung besar. Kuo Fu Turkjat. Apakah itu Yang Kuo yang kembali? Matanya penuh dengan ketakutan. Sepertinya Condor Hero. Ini benar-benar orang yang memberikan kasih sayang. Dia selalu sangat aneh sejak dia adalah anak. Apakah Anda juga sudah melihat Condor Hero? Apa bagus soal dia? Apa yang aneh? Saja Anda juga telah dia dan memegunya Anda. Meskipun Miss Kuo berbicara dengan kecewa, dia hanya ingin menarik Kuo Xiang kembali untuk mendapatkan udara segar. Saya melihat Kuo Xiang juga sangat membandel dan tidak ingin melihat pahlawan kondor. Pada saat ini, saya melihat seorang pria menggunakan jubah hijau. Tidak sulit bagi gadis kecil untuk melihat pahlawan condor. Saya akan membawanya malam ini. Ah Om, terima kasih banyak. Saya akan selalu mengingat kesehatan Anda. Kuo Fu akan menghentikannya. Tapi ia melihat pria menggunakan jubah hijau sangat cepat dan mengambil Kuo Xiang dan menuju ke rumah Kuo Fu dan sebelum dia bisa melihat gambarnya dengan jelas. Pria dengan jubah hijau mengambil Kuo Xiang ke pavilion. Hari ini semua dari kami telah tiba. Ayo diskusikan bagaimana cara bertransaksi dengan Condor Hero malam ini. Tak peduli apapun,
Kita tidak bisa membahayakan orang-orang Youshan kami, mengapa Kuo Xiang menjadi biarawan? Dan menemukan potongan Mei? Di luar Yang Kuo, Jin Lun Dharma King, setidaknya setengah dari kredit, Kuo Xiang melihat-lihat untuk Yang Kuo. Tetapi tidak sengaja ditargetkan oleh Jin Lun Dharma King. Jin Lun wanted to tangani Kuo Xiang jadi. Mengapa khawatir dengan Kuo Jing tidak menyerahkan? Dia adalah putri Kuo Jingti. Adalah bantuan Tuhan, jadi saya mengambil keuntungan. Sementara Kuo Xiang Jin mencari jalan di hutan ulenan saat dia mendekati Kuo Xiang dari under katanya, dia sedang bepergian. Biksu melihat. Berwajah baik dan ramah hatinya, mata dia menaruh dendam. Dan bertanya kepada dia, apakah pernah melihat seorang pria dan lengan yang sebelah dia adalah orang yang Anda cari. Seseorang yang nama sandalnya yang atau Guo Xiang? Saya sangat senang hal itu. Saya tidak menyangka ini adalah ternyata menjadi teman yang baik dengan saudara unggulnya. Dia tanya biksu jelek Komolangma. Nama Dharma Jin Lun. Siapa yang peduli tentang dia? Master Komolangma, apakah Anda tahu di mana saudara tua saya? Jin Lun tidak tahu di mana Yang Kuo adalah. Katanya santai. Banyak Yang Kuo kakak ada ini, saya berlatih kungfu di gua di sini. Kemarin dan saya memiliki kecocokan beragam. Anda dapat menemukannya sendiri. Ada begitu banyak lembah. Di mana saya bisa menemukannya? Tolong beritahu saya beberapa. Kuo Girls awalnya, saya pergi ke utara. Suka ini pergilah di sini. Kuo Xiang ITU ecstatic. Dan berpikir senang bertemu dengan Master Anggun saya Kaluer. Kedua berjalan melalui hutan dan menuju utara. Pada saat ini, hantu berjanggut panjang dan hantu berkepala besar lolos kaget ketika mereka melihat Kuo Xiang sebenarnya dengan Jin Lun Dharma King. Miss Guo OER, mengapa Anda bersama Jin Lun Guoshi? Bukan Master Nasional Rodamas. Dia adalah Master Komolangma, sahabat yang baik dari ayah saya. Dia ingin membawa saya untuk menemukan brother saya. Kedua Mbak datang cepat. Biksu itu bukan pria yang bagus. Pahlawan condor ada di selatan. Bagaimana dia bisa membawa Anda utara? Ya. Jin Lun melihat keduanya lakukan hal buruk untuk diri sendiri. Dan jangan mengatakan apapun mengenai hal baik yang dia mengambil leher dari keduanya dengan satu tangan dan Dairong Rikako. Hantu berjenggot panjang tapi mereka tidak memiliki kekuatan. Dapat dilihat bahwa kekuatan naga seperti dalam waktu yang ghost meninggal and screamed. Perempuan kabur, jangan khawatir dengan saya. Smelly Mong. Cepat biarkan hantu berjanggut ini. Perempuan pergi terus. Ambil Jin Lun tapi Kuo Xiang. Diabaikan dia. Dia mengambil kehidupan Fen Yueng dengan kakinya. Dan Kuo Xiang merasa sakit di dalam hatiku. Tapi ekspresinya tetap tidak berubah. APA and takut saya? Kenapa saya takut Anda? Jika kau ingin membunuhku, cepatlah bunuh aku. Jin Lun, tentu saja aku tidak akan membunuh Kuo Na. Hanya saja si jenderal itu semakin lebih dalam hatinya. Maka dia menarik Kuo Xiang dan melanjutkan perjalanan ke utara saat keduanya beristirahat di sebuah pavilion yang rusak. Pada saat itu Jin Lun tidak memiliki pikiran lain dia untuk membiarkan wanita ITU Capitacon Mongolia. Dia memaksa Kuo Jing untuk mengirim pasukannya ke selatan dan Jin Lun begitu memikirkannya Hi Feng memuji Kuo Xiang dan hanya berkata bahwa Jin Lun sudah tertidur. Dia mengamati dengan hati-hati dan berpikir dalam hati, jika aku tidak kabur sekarang kapan lagi aku akan menyerah. Lalu dia berlari menuju hutan dengan tangan dan kaki dan dia masih sangat cemburu. Jika biksu jahat ini bangun dan menemukanku jika aku melarikan diri, aku akan kembali ke Xiangyang dan mengejar ke selatan. Aku berlari ke barat laut untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa menemukanku. Tidak disangka. Setelah berlari lama, aku melihat seseorang duduk bersila. Di depanku, bukankah ini orangnya? Jin Lun? Dia berbalik dan berlari ke area yang berlawanan. Sepanjang malam itu, Xiao Kuo Xiang kehabisan napas. Aku pikir aku sedang melarikan diri dari cengkeraman roda emas. Hantu Jin Lun ternyata duduk di depannya. Kuo Xiang keluar. Akan hal ini, apakah ini trik sihir? Setelah berkata demikian, dia mendekati Jin Lun dengan marah jika kau ingin menghentikannya. Ya sudah, hentikan saja. Kenapa kau menggunakan gadis ini untuk melakukan trik licik seperti itu? Tapi Jin Lun tidak merespons. Kuo Xiang keke dengan lucu meninju kepalan tangannya. Namun tidak ada reaksi. Dari Jin Lun dia pikir pria ini benar-benar tertidur. Lalu dia datang ke belakang Jin Lun dan meniru gerakan Huang Rong. Dalam sekejap dia menekan dengan liar di punggung Jin Lun. Aku baru saja menekan. Aku telah membuka lebih dari selusin titik akupunktur di tubuhmu. Dan sekarang kamu tidak bisa bergerak. Meskipun kamu mau, jangan bilang aku memanfaatkan Kuo situasi. Xiang berbalik dan melihat batu-batu besar. Di sekitarnya dia membuat rencana untuk mengambil batu besar. Anda adalah pria yang nakal. Anda membunuh teman saya. Hari ini saya akan mengirimnya ke barat. Batu besar hampir jatuh. Tetapi Kuo Xiang ragu. Tinja sementara ada yang berbahaya. Bukanlah apa yang disediakan oleh pria. Meskipun Anda beruntung kali ini, hanya gunakan batu besar untuk menekan roda emas dengan rapat. Nona, biksu jika saya tidak membunuh Anda hari ini, Anda harus tahu lebih baik. Jangan membunuh orang yang tidak sengaja lagi. Kata-katanya kuat ketika Anda jatuh. Anda akan melihat roda emas dan keberuntungan Anda akan secara langsung menghasilkan hadiah. Kuo Xiang sangat marah karena Anda memberitahu saya sebelumnya bahwa agar saya dapat menggerakkan batu bata dalam waktu yang lama. Itu adalah pemikiran pribadi. Yege mengubah gagasan Jin Lun, namun juga membuat dia tetap terjaga. Aku tua. Dia memiliki keterampilan magis, tapi tidak berhasil. Seratus tahun kemudian, seni bela diri tanpa kupas ini akan hilang dalam kejernihan. Memikirkan ini, Golden WL, saya merasa tidak nyaman dalam hatiku. Kuo yang cerdas, ramah hati dan memiliki ketinggian yang baik yang langka dalam dirinya. Pada saat itu, saya mulai menerimanya sebagai murid meskipun dia adalah putri lawan. Saya berpikir bahwa menguatkan pengaruh Buddha di masa depan membuat dia lupa tentang dunia mortal. Kenapa Anda tertawa? Karena Anda melihat APA yang saya lakukan. Biksu buruk menyukai Anda, Mai. Anak perempuan, nama Kuo Xiang. Demi reputasi keluarga Kuo, Ewildi. Untuk Sake Xiangyang. Anak perempuan, jangan khawatir dengan putri Anda. Sedang ditipu. Huang Rong mendengar di penginapan yang Tentera Mongolia, membatalkan Xiangyang. Dia khawatir tentang keselamatan Brother Jing dan sangat beruntung kembali ketika sampai di kota Xiangyang. Tidak terlalu senang ketika dia melihat Huang Rong kembali dengan banyak ahli bela diri. Semua orang tentang situasi pertempuran kedua pasukan Mongol datang dengan ganas. Kota Xiangyang mungkin dalam bahaya. Kakak jangan khawatir. Jika orang-orang Mongol itu berani menyerang kota lagi, aku Yo Botong akan menjadi yang pertama dan memukul mereka sampai mati. Saudara yang baik, aku merindukan kakakku. Baik-baik Kakak Yo. Kakak Yo, turunlah. Meskipun Kuo Jing tahu bahwa si tua nakal itu hanya menghibur hatinya dengan kata-kata, tapi dia sangat berterima kasih kepada kakak. Melirik sekeliling Yang Kuo dan Kuo Xiang tidak terlihat. Huang Rong kemudian memberitahu Kuo Jing tentang situasinya. Ini yang salah kamu lakukan. Kuo hidup dan matinya, bagaimana bisa kamu meninggalkannya? Kuo Jing selalu menganggap Yang Kuo sebagai anaknya sendiri. Bahkan jika dirinya sendiri Wei masih tidak bisa melepaskan Yang Kuo. Jika Master Yideng tidak membujuknya tepat waktu, dia tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Jika itu benar-benar karena Xiang Kuo membuat kesalahan. Bagaimana aku bisa membenarkan nuraniku sendiri?
Kuo Fu segera mengubah topik. Sekarang Raja Dharma Jinlun telah menculik Kuo Xiang. Dia mungkin menggunakan ini untuk memaksa kita menyerah tentu saja. Begitu dia selesai berbicara, mata-mata datang melaporkan bahwa utusan Mongol berada di luar kota meminta untuk jelas bahwa niat utusan itu adalah membujuk Kuo Jing untuk membuka kota dan menyerah. Aku menyerah, jangan pernah berpikir tentang itu. Apakah kamu bahkan peduli dengan nyawa putrimu? Aku baru saja mendengar Kuo Jing mengatakan bahwa nyawa putriku penting. Tapi puluhan ribu orang di kota Xiangyang lebih penting. Demi rakyat biasa mati bukanlah hal yang disesali. Berhenti berbicara, katakan saja. Melihat Kuo Jing mengusir utusan Mongol dan berjalan pergi sampai saat berikutnya. Lihat. Pasukan Mongol yang besar di bawah kota Xiangyang. Lihat langit ditutupi awan merah dan pemandangannya sangat megah. Di bawah kota pasukan berkuda terbang musuh bisa terlihat samar-samar. Di tengah pasukan, duduk di bawah band air Raja Mongolia adalah tidak lain dari Mongkehan. Kuo Xiang Daikat di platform tinggi. Jinlun Dharma King berteriak keras. Guru Guo, putri saya sangat cerdas dan pintar. Dan sang biksu miskin juga sangat menyukainya. Dia telah menerimanya sebagai muridnya. Damn, you riskin pekain saya. Saya tidak bisa tidak berkeringat. Ada dekrit bahwa jika kamu tidak menyerah, putri tercintamu akan dibakar sampai mati di platform tinggi. Pasukan berkuda Mongolia menginjak kota Xiangyang. Silakan Kuo Daxia berpikir 2 kali tentang roda emas. Kuo Jing tahu roda emas. Bagaimana dia bisa menghancurkan Xiangyang untuk ini? Orang-orang hanya berbicara saya. Berharap dia akan kuat dan berani. Dari bagaimana Kuo Jing bisa jatuh cinta padanya? Saya pikir kamu adalah orang yang sangat dihormati di dunia bela diri. Tetapi kamu tidak menyangka bahwa kamu serakah akan hidup kamu yang takut mati. Berhenti menggunakan kata-kata untuk memprovokasi saya. Biksu Bao, jika kamu benar-benar seorang pahlawan, saya Yo Botong akan bertarung denganmu selama 300 ronde. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang 2 pasukan bertempur di depan formasi. Bagaimana mereka bisa bertarung sendirian? Si bocah nakal tua mengabaikan roda emas. Dia buru-buru meminta Huang Rong untuk memberikan. Ketika Huang Rong melihat putri tercintanya, dia bisa menemukan rencana cerdik seperti itu. Jinlun berbalik dan mulai menyerang Kuo Xiang tiba-tiba. Yu, jika kamu tidak membujuk ayahmu untuk menyerah, saya akan menghitung dari 1 sampai 10. Saya khawatir hidupmu akan dalam bahaya. Kamu suka menghitung, apalagi menghitung dari 1 sampai 10. Coba hitung sampai 11.000 Kuo. Xiang langsung mencela Jinlun untuk membahas bela diri. Dia tidak bisa mengalahkan ayahku, tidak bisa mengalahkan kakekku, dan tidak bisa mengalahkan kakak sulungku, yang hanya tahu bagaimana mengintimidasi dan mengikatku di sini yang sangat memelukan. Aku hanya berpikir kamu cukup menyedihkan. Kamu selalu memperlakukan saya dengan baik, kami selalu memperlakukan Anda dengan hormat. Saya seharusnya memanggil Anda guru. Tapi sekarang Anda ingin membakar saya sampai mati. Dan membunuh orang tua saya. Saya tidak bisa bersikap sopan kepada Anda. Tapi saya melihat Anda bingung. Saya merasa sangat menyesal. Sehingga saya tidak bisa tidak memberitahu Yang ingin sesuatu kamu katakan padaku? Gunanya hidup seperti kamu. Di dunia ini, mengapa Anda tidak melompat dari tempat tinggi? Mari kita bunuh diri Jin. Sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawab. Dia sudah sangat menyukai gadis ini. Jika dia tidak memiliki pendirian yang berbeda, perlu bertarung. Tapi ini bukan saatnya untuk lemah hati. Jinlun tidak mau repot memperhatikan. Jadi dia berbalik dan mengancam lagi, jika Kuo Jing tidak menyerah, dia akan segera menyalakan api ke Jinlun Imperial Master. Anda akan ditangkap oleh saya di Broken Heart Cliff, dan Anda akan mengetuk Kuo Xiang 18 kali. Anda memohon padanya dengan keras sebelum dia membiarkan Anda pergi. Apakah Anda orang yang tidak tahu berterima kasih, yang serakah akan hidup dan takut mati, masih memiliki kehormatan untuk menjadi penasihat nasional pertama Mongolia? Sebenarnya tidak ada artinya untuk bersujud kepada Kuo Xiang dan memohon ampun. Awalnya ingin mengganggu musuh dengan kata-katanya, tapi semangat militer membuat Jinlun marah dan marah. Dia segera mulai menghitung. Jinlun berhenti sejenak. Setiap kali dia mengucapkan sebuah kata, dia hanya berharap Kuo Jing tidak tahan dengan siksaan. Bahkan jika dia tidak menyerah, dia akan terganggu. Wu Xianger, kamu terdengar. Hebat putra dan putri baik dari dinasti Song. Mengkor Bangken. Hidup mereka dengan murah hati. Jadi jangan takut. Ayah dan ibu keenam akan menyelamatkanmu sekarang dan akan bunuh biarawan iblis ini nanti untuk balas dendam untukmu. Jika putrimu tidak takut akan kematiannya, mati saja. Kamu tidak perlu khawatir putrimu terjebak dalam rencana licik. Pahlawan besar pantas mendapatkan level ini. Bahkan Jinlun terharu dengan adegan itu. Pada saat itu dia tercekat. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan. Mengapa master kerajaan tidak menghitung orang-orang yang datang untuk menyalakan api? Tidak. Kak Yilu menangkap. Mencuri dulu, tangkap raja dan bunuh bersama mereka. Deras tidak peduli seberapa baik itu. Kak yang mengambil senjata dan Raja Dharma Jinlun duduk di tengah lautan api. Xiao Kuo Xiang kembali dengan selamat. Semua orang hampir mulai bertarung. Tetapi mereka melihat Yeluki terjebak di antara ribuan pasukan Kuo. Ribuan pasukan apa yang akan terjadi satu sama lain dalam formasi pertempuran. Tidak peduli seberapa baik kemampuan bela diri, melihat suamimu dalam bahaya. Jia Langsung berkata, Kak yang selamatkan aku, suamiku. Hanya meraih lengan kosong ini. Kuo Fu terkejut dalam hatinya. Tahu bahwa dia tidak punya muka untuk menghadapi. Saat ini, nyawa suaminya dipertaruhkan dan dia Yang Kuo tanpa peduli apapun. Yang Kuo tidak menyangka bahwa wanita berwatak kuat ini akan seperti ini saat ini. Dia tidak tega menyeret Kuo Fu dengan tangannya. Jan berkata, Yeluki adalah saudaraku. Bagaimana aku tidak akan menyelamatkannya? Kemudian dia berbalik dan membunuh. Dia, apakah aku benar-benar membencinya? Mengapa? Dia tidak pernah memperhatikanku? Asalkan dia mau menuruti saya sedikit saja, aku akan mati untuknya dengan senang hati. Selama beberapa tahun terakhir Kuo Fu takut menghadapi perasaan terdalamnya dan selalu berbicara kasar ketika memikirkan Yang Kuo. Sebenarnya perhatian yang mendalam untuknya di dalam hatinya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang lebih aku khawatirkan? Itu mengingatkanku pada waktu ketika Yang Kuo memberikan 3 hadiah ulang tahun untuk adiknya dan mengungkap konspirasi Huodo untuk membantu Yeluki dengan tugas menulisnya. Kuo Fu, pemimpin geng, tidak hanya merasa kesal di hatinya. Dia menghela napas panjang dan dalam dan melihat bahwa suaminya telah berhasil melawan keluar. Kemudian aku merasa senang dan segera berlari untuk memeluk kakak Yeluki. Yang aku tidak bisa memaafkanmu dalam hidup ini. Tapi kamu begitu baik dan adil dalam membalas dendammu dengan kebaikan. Jangan sebutkan hal-hal masa lalu adik kecilku. Aku harap kamu tidak akan membenciku lagi di masa depan. Pada saat ini, aku sedang melihat pasukan Mongol Wenru seperti gelombang dengan sebuah rencana dan meminta Yeluki untuk menangkap para pencuri tangkap raja. Terlebih dahulu tidak peduli seberapa baik itu. Dia menendang tombak dari tanah ke tangan Yang Kuo.
Dia hanya melihat Yang Kuo melambaikan tangannya, tapi dia tidak menyangka bahwa para penjaga Mongol, tembok tembaga dan perisai-besi-perisai itu menghalangi tombak ini. Yang Kuo sangat ketakutan, sehingga dia segera memanggil elang besar. Kemudian dia melompat dan menginjak punggung elang suci. Kakak yang mengambil tombak. Han Mongol tidak tahu bahwa Yang Kuo memiliki benda ajaib seperti itu. Dia segera memerintahkan ratusan pemanah di sekitarnya untuk menembak Yang Kuo. Tapi dia melihat elang suci menghindar ke kiri dan mengembangkan sayapnya untuk membelokkan panah yang melihat jarak semakin dekat. Han Mongol melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia segera mengambil busur dan panah dan melompat ke tembok tembaga dan perisai besi. Dia menarik busur elang dengan panah panjang dan menembak elang besar. Keringat yang deras ini juga berani. Dia sudah mahir dalam busur dan kekuatan panah itu menggema di langit. Tapi mata Yang Kuo terbuka lebar dan kakinya penuh dengan sekuat tenaga. Dia melempar tombak itu dengan sekuat tenaga. Matanya tombak itu terbang seperti meteor mengejar memotong pedang dan panah Han Mongol. Betapa kuatnya lemparan Yang Kuo orang Mongol yang kuat terkena langsung di dada, membunuhnya seketika. Keringat yang deras telah jatuh. Moral pasukan Mongolia telah hancur. Hanya melihat pahlawan gagah dari condor kembali, Senua orang bersorak antak Yang Kuo dan memuji para pahlawan atas pencapaian besar mereka. Guo Jing melihat semuanya sudah selesai di sini. Jadi dia mengusulkan untuk pergi ke Huashan untuk menghormati makam mentornya. Dan makam musim gugur satu persatu. Kemudian saya mendengar Huang Yaoshi menghela nafas dengan penuh kasihan timur dan si racun barat kaisar, selatan, dan kaisar sekarang hanya Nan yang sama-sama terkenal karena kekuatan tidak merasa mereka. Maka saya penasaran. Siapa sajakah ahli bela diri di dunia saat ini? Bisa disebut 5 terhebat. Semua orang segera menjadi bersemangat dan membicarakan. Dong Xie Nandi dia awalnya adalah salah satu dari 5 terhebat. Tetapi Nandi sudah menjadi seorang biksu. Huang Rong menyarankan agar Master Yideng diganti menjadi Nanseng. Meskipun Yang Kuo masih muda, dia memiliki kemampuan bela diri dan yang luar biasa. Tapi Yang Kuo tidak tahu bagaimana menggunakan raja. Jadi Huang Rong menyarankan bahwa saya memberinya kata gila. Yang semua orang sebut Guo Jing sebagai Kuo Daxia. Dia juga adalah murid dari Duk ke-7 Bei Mahong. Saya memanggilnya Beisia karena Senua orang Yakin paling cocok untuk si tua nakal ini menjadi pemimpin 5 terhebat. Posisi 5 Jue telah ditentukan. Semua orang sangat senang. Mereka akan minum anggur dan berpartisipasi. Tetapi mereka melihat Yang Kuo memegang Xiao Longnu dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Masih banyak penyesalan yang belum terpenuhi. Saudara, kapan kita bisa bertemu lagi? Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, meskipun kamu tidak lagi memiliki jarum emas. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan saya di masa depan, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Terima kasih saudara. Terima kasih kakak ipar Yang. Memperhatikan Yang Kuo dan Xiao Longnu terbang di atas elang suci terbang menuju makam orang hidup di kaki Gunung Songnan. Pahlawan elang menghilang dari dunia. Tetapi mereka melihat mata Kuo Xiang yang berlinang air mata Mengetahui dan bahwa kerinduan. itu sangat memalukan pada saat ini dan malam ini. Long Air. Long Air, di mana kamu? Tak Yang terduga Kuo. menemukan beberapa sarang lebah di dasar lembah yang tak berperasaan ini. Melihat kata-kata yang terker di sayap lebah. Kita bisa samar-samar mengatakan bahwa itu ditulis oleh Little Dragon Girl masih hidup. Setelah jika Xiao Longnu meninggal, pasti ada tulang yang tertinggal. Tiba-tiba dia ingat. Dia melihat cahaya terang yang besar, yang sangat tidak biasa. Saya takut ada sesuatu yang aneh. Memikirkan ini, dia melompat dengan satu lengan saya meluncur dan berenang menuju ke dalaman. Tetapi tekanan mendorong saya keluar dari kepala saya setelah saya Pertama mencoba kali berkali-kali. saya tidak bisa menahannya saya. Menyaksikan Yang Kuo mengumpulkan energinya, mengumpulkan semua kekuatan batinnya dan menyerang cahaya itu dengan telapak tangannya dan kemudian dengan keras memutar satu lengan. Dan dia melihat bahwa pusaran itu semakin besar. Yang Kuo terjun dengan dorongan yang membiarkan tubuhnya berputar dengan arus deras dan menerobos masuk. Biarkan Yang Kuo menerobos masuk sebentar dan yang lainnya jalan ke atas gunung. Mereka memutar tali rami dan melemparkannya ke dasar lembah. Huang Rong menyuruh Kuo Xiang untuk melihat baik-baik Jinlun Dharma King dan kemudian pergi ke dasar lembah untuk mencari Yang Kuo. Tetapi tidak ada jejak Yang Kuo. Dia menduga bahwa Yang Kuo pasti telah melompat ke bawah setelah beberapa orang tua membahasnya dan memutuskan untuk membiarkan Huang Rong turun untuk mencari. Berenang di air sebentar. Lagi pula Jinlun Dharma King akan mulai membuat masalah sekarang. Sakit sekali. Jinlun bilang seluruh tubuhnya gatal tak tertahankan. Seperti jantungnya dimakan ribuan semut. Dia minta Kuo Xiang usap titik Tan Song dan titik Jade Pillow beberapa kali. Jangan sombong. Ibu bilang, titik Tan Song dan Yuzen bisa mati kalau kamu pegang. Aichiu, kalau tubuhmu gatal, tahan saja sebentar. Bagaimana guru memperlakukanmu selama ini cukup baik, tapi kamu bunuh hantu berkepala besar dan hantu berjanggut panjang. Dan bunuh 2 elang kami. Seberapa baik kamu memperlakukanku, aku tak akan ingat. Rasa sayang Jinlun menganggap dirinya murid yang baik. Anakku, bicara begitu. Aku masih merasa sedikit tidak nyaman di hati karena kamu juga tahu ini titik lemahmu. Kenapa tidak penuhi keinginan gurumu? Kalau Kamu mau aku balas bunuh kamu, aku tidak akan melakukannya. kamu ketuk 2 titik akupuntur ini, Guru tidak akan mati. Ketika ibumu datang, guru akan berlutut di depannya dan memohon maaf. Kuo Xiang bertemu Jinlun pada saat ini. Aku masih merasa kasihan di hati. Aku menggerakkan tanganku ke 2 titik lemah Jinlun, memikirkan dia berdiri dan memutus tali di tubuhnya. Keahlian mereka mendorong meridian dan memutar nada dan mengubah titik akupuntur. Tidak bisa menghentikan biksu malang itu pergi. Kamu bohong pada orang Kuo lain. Xiang terlalu sedikit pengalaman di dunia. Tapi sekarang sudah terlambat. Dia harus diculik paksa oleh Raja Dharma Jinlun. Pada saat ini, Yang Kuo sudah berenang ke ujung kolam. Dan melihat bunga naga. Yang Kuo terkejut dan senang. Ada gubuk jerami rotan. Yang Kuo langsung masuk. Tapi sangat bersih. Penataan meja dan kursi sama seperti di makam kuno. Dia berbalik melihat ke samping dan menarik tali panjang di udara. Yang Kuo terkejut dan senang, dan berbalik untuk meraih pintu. Aku melihat sekeliling. Tiba-tiba aku menyadari ada seseorang berdiri di belakangku. Bukankah itu persis? Kuo Er, apakah itu kamu? Sudah 16 tahun. Gadis naga kecil yang dia pikirkan siang dan malam ada di depannya. Masih jubah yang familiar ini. Kulit bersalju masih cantik. Suara lembut. Mereka berdua berpelukan erat. Nyanyian ringan dan lembut. Ya tidak ya itu.
Sangat ilusi, aku tidak tahu butuh waktu lama sebelum. Untuk berbicara baru sekarang aku tahu bahwa Xiao Longnu pergi tanpa pamit. Sebenarnya bermaksud untuk bunuh diri. Siapa yang tahu ada dunia seperti itu di dasar lembah tak berperasaan. Iklim dingin di sini mirip dengan latihan Xiao Longnu. Selain itu, racun dalam tubuh Xiao Longnu perlahan menghilang karena madu dan ikan di kolam. Mereka berdua berbicara seperti ini, 16 duduk di atas batu bersandar satu sama lain. Hal-hal yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Melihat malam sudah gelap, saatnya melakukan sesuatu yang serius. Jika mereka terpisah, Kuo Jing akan sengsara di sini. Huang Rong dan yang lainnya melihat Kuo Xiang dipukul oleh jin lagi dan mencari di sekitar. Tapi dia mendengar sesuatu yang besar. Terjadi di penginapan. Dua saudara, tolong beritahu aku apa yang terjadi di kota Xiangyang. Tidakkah kamu dengar bahwa pasukan Mongol menyerang Xiangyang tadi malam? Benar-benar ada ribuan pasukan di kota, termasuk busur panah tangga. Chen Polite. Singkatnya, pertempuran itu sengit dan ada banyak korban. Setelah bertempur sehari semalam, orang Mongol mundur. Apakah pahlawan Kuo yang menjaga kota? Oke. Untungnya Daxia Kuo ada di sana ya. Dia memimpin geng penulis dan berbagai pahlawan untuk mempertahankan kota Xiangyang dengan sekuat tenaga mereka. Dan aku juga dengar kalau Daxia Kuo terluka. Kak Jing terluka. Kak Ronger.